Kita ingin menyampaikan satu hal karena ada beberapa pertanyaan pada saya, mengapa juga Anda menulis atau meriset tentang pengusaha-pengusaha Batak yang disebut bahwa pengusaha-pengusaha Batak itu regenerasi kepemimpinan dari usahanya tidak stabil atau mandek. Saya tentu harus bermula menceritakan satu pengalaman menulis biografi dari satu pengusaha besar, orang besar menurut saya di Sumatera. Dia pengusaha besar dan timnya dulu meminta saya menulis biografinya. Dalam penulisan biografi itu 30% saya diminta untuk menelusuri seluruh perkebunan, seluruh wilayah kepemimpinan dari usahanya ini. Saya bertanya pada karyawan, saya berinteraksi dengan para orang-orang lama yang ada di perusahaan itu. Sehingga saya menemukan bahwa dari seluruh anak-anak dari pemilik atau pendiri perusahaan ini, tidak ada yang ikut terlibat dalam usaha itu. Padahal saat itu beliau ini juga sudah sangat sepuh secara usia dan masih hidup sampai saat ini. Dan waktu beliau minta saya berjumpa di kantor dan saya serahkan naskah yang 30% tapi masih dalam penulisan. Lalu dalam bincang-bincang pertanyaan, ah, memang awalnya tidak dibuat kisi-kisi dan biasa yang kita pahami bahwa memang menulis biografi itu harus banyak berinteraksi dan apapun bisa ditanya, lalu nanti pemilik dari biografi itu ya punya otoritas atau punya arahan agar tulisannya diarahkan pada mana dan uh, apa-apa yang tidak bisa ditulis atau diekspos. Sebenarnya itu secara etika itu yang harus kita lakukan. Tetapi dalam pertanyaan yang saya lakukan pada sang pengusaha, saya menemukan bahwa tidak ada anak-anak dari sang pengusaha ini dalam lingkungan kepemimpinan usaha. Maka itu saya tanya, bagaimana regenerasi dari kepemimpinan usaha Anda kelak? Dan ternyata dia merasa ini tidak pertanyaan yang tidak bagus. Malah beliau bilang, ya pertanyaanmu tidak punya arti dan tidak ada artinya bagi saya. Dan menurut saya ini pertanyaan yang ya mungkin dia tersinggung karena itu dia stopkan pertanyaan. Jangan teruskan pertanyaan itu begitu. Dan ternyata itulah akhir pertemuan kami dalam proses penulisannya dan tiba-tiba malamnya dia undang beberapa direkturnya dan advokatnya dan meminta dalam rapat itu agar penulisan biografi itu di-stopkan. Apa yang mau saya ceritakan dari inti dari pengalaman saya ini? Saya ingin menceritakan memang ini tanda-tanda dan rata-rata di pengusaha atau usaha-usaha orang Batak yang maju pesat, didirikan dari nol dan kemudian berkembang, tetapi anak-anaknya atau regenerasi kemudian tidak bisa mengembangkan atau tidak diberi. Malah banyak yang tidak diberi kesempatan untuk juga mengestafetkan kepemimpinan dari kepemimpinan yang dirintis orang tuanya. Itu masalah yang saya lihat pada pengusaha Batak. Maka konten ini saya sampaikan atau saya buat untuk menjawab betapa memang terbukti bahwa pengusaha-pengusaha Batak tidak banyak yang bisa berhasil atau meregenerasi kepemimpinan usahanya. Banyak pengusaha-pengusaha Batak yang sangat terkenal. Sebutlah Parnaraya, sebutlah dulu keluarga Tede Pardede, sebut juga pengusaha dari Karona, lalu pengusaha lain yang
kurang diekspos sebenarnya, tetapi kali ini kami ingin menyampaikan bahwa apa yang kami alami bahwa memang, eee, kelihatannya ada hal yang harus dilakukan pada pengusaha-pengusaha Batak agar kita bisa juga, bisa melihat seperti pengusaha-pengusaha Tionghoa yang lebih leluasa, lebih hebat sejak awal menegasi kepemimpinan usaha mereka. Ini penting karena sebagai jurnalis yang segmennya di budaya Batak dan ketua dari Forum Jurnalis Batak, saya ingin menyampaikan ini kami gumuli dan ingin kami tuliskan bukunya sejujurnya. Dan karena itu kami terus berdiskusi dengan banyak orang bagaimana hal bagaimana pengalaman mereka dan bagaimana cara-cara untuk dilakukan mengestafetkan kepemimpinan yang mereka rintis. Kami tentu ingin mewawancarai para keluarga, para orang-orang dekat dari pendiri pengusaha itu. Kalau sudah meninggal, paling tidak anak atau cucunya kita akan wawancara. Ingin kita buat agar pemikiran-pemikiran seperti ini baik ke depan dan bisa dibaca dan dibuat jadi rujukan untuk ke depan. Saya kira ini satu pendapat saja, bagaimana pentingnya kita juga memperhatikan dengan kepekaan kita bahwa pengusaha-pengusaha Batak banyak, tetapi tidak banyak yang eksis karena regenerasi kepemimpinan yang selalu mandek. Ada apa? Ini masih pertanyaan dan ini perlu penelusuran. Saya kira ini konten yang kami sampaikan. Terima kasih.